Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Ardi, menyambut Anda di dalam Renungan Kristen Saudara Rohani. Selamat datang kembali di dalam renungan dan siraman rohani pagi hari ini. Harapan kami, semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah dan tercurah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Mari luangkan waktu saudara selama 30 menit ke depan untuk mendengarkan siraman khotbah pagi dan saat teduh bersama kami tim Diakonia Saudara Rohani. Sebelum kita mulai renungan kita pada pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Selamat pagi Allah Bapa di surga, Allah Bapa yang ajaib dan perkasa. Allah yang maha pengasih dan maha baik. Allah yang kami kenal melalui Yesus Kristus penyelamat kami. Terima kasih untuk penjagaan-Mu semalaman, sehingga kami bisa tidur dengan nyenyak. Terima kasih untuk pagi yang indah yang Tuhan sediakan untuk kami. Berkati kami yang ada di sini Tuhan. Berkati semua orang yang kami cintai. Berkati semua orang di sekitar kami, agar kami menerima yang terbaik. Tuhan, kami mau berdoa untuk sahabat, keluarga, dan rekan kami yang sedang sakit. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah, Tuhan berkenan untuk menyembuhkan segala penyakit yang ada di dalam dirinya. Berkati juga obat yang dikonsumsi, dokter, perawat, serta keluarga yang mendampingi, biar mereka bisa menjalankan perannya dengan baik, dan saudara kami bisa sembuh dan beraktivitas seperti sedia kala. Pada hari ini, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas, kami akan bekerja, dan menjalankan tanggung jawab kami, kiranya Kau yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus yang baik. Ampuni dosa dan kesalahan kami dan jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap hari. Terima kasih karena telah membolehkan kami untuk kembali menghirup udara segar di pagi hari ini, menikmati seluruh anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami. Ajar kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Itu semua karena kebaikan dan curahan kasih yang nyata dari Engkau di kehidupan kami. Demikian permohonan singkat kami saat ini. Hadirlah Tuhan di dalam ibadah kami pagi hari ini. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat pendengar saudara rohani, judul renungan kita hari ini adalah hati-hati ketagihan mujizat. Dan pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari kitab Markus 8 ayat 12 berkata, Yesus mengeluh lalu menjawab, "Apa sebab orang-orang zaman ini minta aku membuat keajaiban? Tidak, aku tidak akan memberikan tanda semacam itu kepada mereka." Mari kita mulai renungan kita. Saya akan bacakan ayat renungan kita dengan Alkitab Terjemahan Baru, atau TB dengan ayat bacaan kita dari Markus 8 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Markus 8 ayat 1 sampai dengan ayat 13 berkata, "Pada waktu itu ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya, dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, 'Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan, sebab ada yang datang dari jauh.' Murid-muridnya menjawab, 'Bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang?' Yesus bertanya kepada mereka, 'Berapa roti ada padamu?' Jawab mereka, 7. Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan, dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Mereka juga mempunyai beberapa ikan,
dan sesudah mengucap berkat atasnya, ia menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan, dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, sebanyak 7 bakul. Mereka itu ada kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Ia segera naik ke perahu dengan murid-muridnya dan bertolak ke daerah Dalmanuta. Lalu muncullah orang-orang Farisi dan bersoal jawab dengan Yesus. Untuk mencobai dia, mereka meminta daripadanya suatu tanda dari sorga. Maka mengeluhlah ia dalam hatinya dan berkata, "Mengapa angkatan ini meminta tanda? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kepada angkatan ini sekali-kali tidak akan diberi tanda." Ia meninggalkan mereka. Ia naik pula ke perahu dan bertolak ke seberang. Mari kita mulai renungan kita. Ketagihan adalah suatu situasi di mana seseorang meminta sesuatu secara terus-menerus. Penyebabnya adalah rasa nyaman ketika mendapatkannya. Entah sekedar menikmati atau demi melarikan diri dari persoalan yang sedang dihadapi. Dalam kehidupan sehari-hari, seseorang bisa ketagihan kopi. Ternyata zat kafein yang terkandung dalam kopi dapat menciptakan rasa nyaman, sehingga dapat bertahan meskipun tanpa makanan dan minuman lain, dalam ukuran tertentu tidak akan menciptakan masalah. Masalah muncul ketika mulai ketagihan. Kebergantungan terjadi ketika darah selalu memerlukan suplai kafein yang lebih banyak setiap waktunya. Efek buruknya baru terasa setelah berusia lanjut, ketika tubuh semakin lemah dan daya tahannya menurun. Dalam hidup beriman, ketagihan tanda juga bisa terjadi. Orang-orang di sekitar Yesus haus akan tanda. Yang dimaksudkan dengan tanda adalah perbuatan ajaib berupa mujizat yang supranatural. Orang-orang Yahudi yang membaca Taurat sangat suka dengan cerita-cerita hebat ketika Musa memimpin umat Tuhan keluar dari perbudakan di Mesir. Segala perbuatan ajaib Allah menjadi bukti yang kuat dan tidak bisa disangkal bahwa Tuhan menyertai Musa. Ketika Yesus tampil mengajar, ternyata pengharapan untuk melihat tanda masih sangat kuat, mengingat orang-orang mulai percaya bahwa Yesus adalah seorang nabi Allah. Beberapa orang menyematkan label Mesias kepadanya. Dalam hal ini, Yesus tidak menolak. Meskipun demikian, ia juga tidak mau secara terang-terangan mengakui dan menyatakan identitas dirinya. Sekali waktu ia menyatakan diri kepada beberapa murid, situasi ini yang membuat beberapa orang semakin penasaran, ditambah kebiasaan mereka untuk selalu mendapatkan tanda mujizat untuk mempercayai segala sesuatu. Dengan tegas Yesus menolak. Mengapa? Nampaknya Yesus tahu bahwa mereka hanya haus akan tanda dan ketagihan, tanpa mau mengarahkan hati dan pikiran kepada maksud dari tanda mujizat yang terjadi. Telah ada begitu banyak tanda mujizat yang dilakukan Yesus, meskipun demikian tidak juga membuat mereka percaya. Mereka hanya bermain-main dengan tanda dengan melekatkan iman kepada tanda, bukan pada Sang Pembuat tanda. Tanda mujizat bukan demo kekuasaan, bukan pula untuk dipamerkan, atau menjadi pertunjukan layaknya konser sulap untuk mendapatkan tepuk tangan, atau sekedar pembuktian tentang siapa yang unggul dan lebih berkuasa, atau sebuah kebanggaan, atau tolok ukur iman yang lebih kuat dari yang lain. Disebut dengan tanda, berarti merujuk pada hal lain. Tanda sebenarnya sekedar petunjuk arah tentang ada siapa di balik tanda mujizat yang terjadi. Tanda sebenarnya sekedar sampel untuk mengingatkan tentang karya penyelamatan. Jika tanda itu berupa kesembuhan dari sakit penyakit, maka pesan yang mau disampaikan ialah kehidupan yang tidak ada lagi sakit penyakit dalam kehidupan kekal yang dijanjikan. Jika tanda berupa Yesus memberi makan 4.000 orang hanya dengan 7 roti dan beberapa ikan kecil itu, artinya jangan khawatir akan makanan dan minuman karena Allah pasti mencukupkan. Demikian seterusnya, bahwa tanda mujizat selalu punya tujuan, bukan demonstrasi kekuasaan semata. Setiap hari adalah tanda bahwa Allah selalu menjaga dan memelihara kehidupan. Setiap kali mentari terbit di ufuk timur,
Itu tanda tentang kehangatan kasih Allah yang akan terus ada setiap hari. Jangan lekatkan iman pada tanda, lekatkan iman pada Dia yang memberi tanda. Amin. Berhikmat dalam Yesus. Tema ini menarik untuk kita ulas karena ada banyak manusia yang kurang berhikmat dalam menjalani hidupnya. Tidak ada jaminan orang yang dekat dengan Yesus memiliki hikmat. Perikop khotbah minggu ini menunjukkan bahwa Petrus, seorang murid Yesus, pun melakukan kesalahan, sehingga itu menunjukkan bahwa dia tidak berhikmat. Petrus adalah manusia biasa. Dia pun memiliki kecenderungan yang sama dengan manusia lain. Ketika Tuhan Yesus menyampaikan bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit setelah 3 hari. Seketika itu juga Petrus menarik Yesus dan menegurnya. Apa yang dilakukan Petrus ini menandakan bahwa dia, sebagai manusia biasa, tidak menginginkan orang yang dianggapnya penting, mulia, dan berkuasa sehingga menderita penderitaan. Ia ingin agar Yesus yang diakuinya sebagai Sang Mesias itu mengalami kehidupan yang selayaknya seperti orang-orang yang memerintah Israel. Petrus tidak ingin Yesus memilih jalan penderitaan di dalam hidupnya. Oleh karena itu, ia menegur Yesus. Ia pikir Yesus salah dalam berkata-kata dan perlu diluruskan. Peristiwa ini membuktikan bahwa Petrus belum memiliki hikmat dari Tuhan. Petrus masih mengandalkan pola pikir manusia. Timbul pertanyaan kita sekarang, hikmat apa yang diberikan Yesus kepada kita dalam menghadapi pergumulan hidup ini? Ada beberapa hikmat yang dibawakan Yesus dalam perikope minggu ini, yakni: pertama, Yesus menawarkan jalan yang berbeda. Petrus yang berpose seperti itu, pada saat itu justru ditegur Yesus dengan keras. Bahkan Petrus dimarahi dan dikatakan sebagai iblis. Serupa yang tertulis dalam ayat 33. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya ia memarahi Petrus. Katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau tidak memikirkan apa yang memikirkan Allah, melainkan apa yang memikirkan manusia." Ungkapan Yesus ini sangat tajam, keras, dan sangat tepat. Petrus pada saat itu memang tidak memikirkan apa yang memikirkan Allah. Petrus hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia pada umumnya, bahwa tidak mungkin seorang manusia menjadikan jalan penderitaan sebagai bagian yang sengaja dipilih dalam hidup. Melalui teguran itu, Yesus ingin menyadarkan kepada Petrus bahwa pikiran Allah tidak selamanya sama dengan pikiran manusia. Kalau manusia cenderung menghindar dari penderitaan dan segala risikonya, tidak demikian halnya dengan Allah. Allah justru dengan sadar memilih untuk menghadapi jalan penderitaan dan segala risikonya itu demi terwujudnya tujuan yang ingin Ia capai, yaitu mendamaikan manusia dengan dirinya. Pola pikir Allah yang semacam itu sebenarnya ingin Yesus menyosialisasikan kepada setiap orang yang mengikutnya. Dengan memilih taat pada jalan yang Allah sediakan walaupun syarat dengan penderitaan, Yesus ingin mengajak murid-muridnya untuk melihat penderitaan dengan cara memandang Allah. Bukan dengan cara memandang dunia yang cenderung anti penderitaan. Dengan berkata, "Barang siapa ingin mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku." Tuhan Yesus mau menegaskan bahwa setiap orang yang menjadi murid-Nya harus memiliki kesediaan untuk hidup dalam penderitaan, berani untuk menghadapi penderitaan yang terjadi dalam hidupnya, dan tetap menempuh jalan yang Allah tunjukkan betapa menderitanya. Itulah jalan hidup yang Kristus persembahkan kepada kita. Spiritualitas Kristen minus penderitaan adalah spiritualitas yang anti jalan Kristus. Kedua, Yesus memberikan sebuah perjanjian yang penuh dengan tantangan. Tawaran Kristus untuk menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Dia tentu bukanlah kesepakatan yang mudah untuk kita ambil. Budaya kehidupan yang kita hadapi saat ini cenderung menampilkan wajah yang sangat berlawanan dengan tawaran Kristus tersebut.
Sering kita jumpai dalam kehidupan ini. Meskipun orang telah mengaku percaya dan memproklamirkan diri sebagai pengikut Kristus, ternyata masih banyak juga yang tetap berpikiran anti penderitaan. Mereka mau anugerah dan berkat-Nya, tapi menolak jalan penderitaannya. Masih banyak yang secara sadar atau tidak, menolak ajaran Yesus tentang penderitaan, apalagi jika harus hidup memikul salib. Ketiga, Yesus memberikan dua gambaran gaya hidup yang berlawanan antara budaya eksis versus penyangkalan diri. Dewasa ini, sebagai manusia kita diperhadapkan pada situasi kehidupan yang menuntut keeksisan seseorang. Jejaring sosial seperti Facebook dan Twitter, Instagram menjadi sesuatu yang digemari oleh banyak orang. Dalam waktu yang relatif singkat, lebih dari ratusan ribu orang menjadi anggota di ketiga jejaring tersebut. Orang merasa bahwa dengan menjadi anggota ketiga di jejaring sosial tersebut, dirinya akan tetap bisa eksis dalam kehidupan sosial mereka. Oleh karena itu, baik yang tua, yang muda, bahkan anak-anak pun berlomba untuk mengupdate status setiap hari, bahkan tiap 2 atau 3 jam sekali untuk memberi informasi kepada teman-temannya bahwa saya masih ada dan bukan tipe orang yang ketinggalan zaman. Di tengah budaya eksis yang semacam itu, Yesus menawarkan kepada kita untuk melakukan penyangkalan diri. Orang yang menyangkal dirinya adalah orang yang berani mematikan dirinya demi kepentingan orang lain. Orang yang menyangkal diri adalah orang yang rela dianggap tidak eksis demi memberi ruang bagi pihak lain agar lebih menonjol. Beranikah kita mengambil sikap yang seperti itu saat orang lain berlomba untuk menjadi pusat perhatian? Relakah kita menjadi orang yang mungkin tidak diperhatikan saat orang lain berusaha menunjukkan keakuannya? Beranikah kita mematikan keakuan kita? Keempat, Yesus menunjukkan perbedaan budaya cuci tangan versus kesediaan memikul salib. Selain budaya eksis, orang dewasa ini kita juga menghadapi budaya cuci tangan. Kalau kita rajin membaca berita di media elektronik dan membaca informasi di beberapa media cetak, kita akan menjumpai banyaknya orang yang sedang mengalami kasus-kasus kehidupan, dan mencoba lari dari permasalahan mereka, dengan melemparkan tanggung jawab pada orang lain. Mereka yang telah melakukan kesalahan berusaha mencari kambing hitam, agar mereka tidak dipersalahkan dan tidak hidup menderita di balik jeruji besi. Bahkan tidak sedikit orang lari dari permasalahan kehidupan mereka dengan melakukan tindakan-tindakan yang tidak seharusnya. Misalnya, memilih bunuh diri daripada hidup dalam penderita, memilih untuk mengkonsumsi narkoba daripada dipusingkan dengan persoalan yang tidak kunjung usai, memilih untuk membunuh orang lain daripada terjadinya terbongkar. Di tengah orang berusaha untuk mencuci tangan dari setiap masalah yang mereka hadapi, beranikah kita menjadi pribadi yang selalu menghadapi masalah kita? Lalu mengapa kita harus menanggung penderitaan? Kristus menawarkan jalan kepada kita agar kita menjadi pribadi yang selalu bersedia untuk memikul salib kita dan mengikut Dia. Memikul salib memang tidaklah mudah. Salib adalah lambang beban kehidupan. Salib juga menjadi simbol penderitaan, rasa sakit, dan nyeri. Siapapun yang memikul salib pasti akan terkuras tenaganya dan menjadi lelah. Apalagi kalau adanya salib itu karena perbuatan orang lain. Beranikah kita tetap memikulnya? Kristus pernah melakukannya. Meskipun ia tidak pernah membuat sebuah kesalahan di dalam kehidupannya, ia harus menderita penderitaan dengan memikul beban berat itu di atas pundaknya. Tidakkah kita juga rindu untuk mengikuti jalannya? Apa yang akan kita renungkan dari khotbah hari ini? Pertama, relakah kita untuk menerima dan menghadapi penderitaan, olok-olokan, hinaan dan aniayaan, dan bahkan kehilangan nyawa karena Yesus dan karena Injil Kerajaan Allah? Sudahkah kita menyangkal diri, mengakui segala dosa dan kesalahan, memikul salib sendiri lalu kemudian mengikut Yesus? Kedua, apakah kita dengan penuh percaya bahwa harta duniawi tidak berkuasa menyelamatkan nyawa kita? Keselamatan kita hanya kita peroleh dalam iman kepada Yesus Kristus.
kita hanya meyakini bahwa tidak ada gunanya kita memiliki seluruh dunia, jika kita kehilangan nyawa kita. Sebagai orang yang mengikuti Yesus, kita akan terus setia beribadah, berdoa, bersyukur, memuji, memuliakan, menyembah, memberi persembahan dan mengabdi pada firman Tuhan. Ketiga, berbahagialah kita yang menderita, diolok-olok, dihina dan dianiaya, apalagi kehilangan nyawa karena Dia dan karena Injil Kerajaan Allah, karena kita akan empunya kerajaan surga. Kendati pun kita mengalami segala penderitaan itu sementara sifatnya, sebab kebahagiaan yang sejati akan kita raih di surga kelak. Oleh karena itu, marilah kita memiliki hidup yang bijaksana dengan menghayati perjalanan penderita Kristus, agar kiranya kita mampukan untuk dapat menapaki jalan yang sama dengan jalan yang telah ditempuh Kristus. Yesus terang dunia. Yohanes 8 ayat 12 berkata, Yesus berkata lagi kepada mereka, Akulah terang dunia, siapa yang mengikut Aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang kehidupan. Nas hari ini menyatakan Yesus sebagai terang dunia. Dengan mengatakan ini, Dia mengidentifikasi dirinya sebagai sumber terang rohani dan pencerahan bagi umat manusia. Kristus adalah jalan, kebenaran, dan hidup, dan Dia adalah pemimpin spiritual yang membawa pencerahan kepada orang-orang yang mengikutnya. Ungkapan, siapa yang mengikut Aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, menggambarkan bagaimana mengikuti Yesus membawa pembebasan dari kegelapan rohani. Kegelapan seringkali dalam Alkitab melambangkan dosa, ketidakbenaran, dan kebingungan. Dalam Kristus, kita dibebaskan dari perbudakan dosa dan kesesatan, dan kita diberikan pemahaman dan pencerahan rohani. Yesus juga menyatakan bahwa orang yang mengikutnya akan memiliki terang kehidupan. Ini mengacu pada pengalaman rohani yang diberikan kepada mereka yang percaya dan mengikutinya. Mereka akan memiliki pemahaman tentang maksud dan tujuan hidup yang sejati, serta kehidupan yang penuh dengan arti dan harapan yang diberikan oleh iman dalam Kristus. Pernyataan ini menunjukkan kontras antara cara hidup Kristen dan dunia yang tergelap oleh dosa dan kebingungan. Para pengikut Kristus dipanggil untuk hidup dalam kebenaran dan menjadikan terang Kristus sebagai pedoman dalam hidup mereka. Berbeda dengan dunia yang mungkin hidup dalam kegelapan moral dan spiritual. Pernyataan ini juga mengandung panggilan kepada semua orang untuk mengikuti Yesus. Kristus mengundang setiap orang untuk menjadi pengikutnya dan untuk mencari pencerahan rohani dalam hidup mereka melalui iman dalamnya. Secara keseluruhan, pernyataan ini menggarisbawahi identitas Yesus Kristus sebagai terang dunia, pemberian pembebasan dari kegelapan dan dosa, serta panggilan kepada semua orang untuk mengikutnya agar dapat mengalami terang kehidupan yang sejati. Ini adalah salah satu pernyataan penting yang menekankan peran Kristus sebagai pencerahan dan panduan dalam hidup umat manusia. Apa yang hendak kita renungkan dari nas hari ini? Nas hari ini mengandung beberapa pesan penting yang perlu direnungkan. Pertama, identitas Kristus sebagai terang dunia. Pernyataan ini adalah salah satu dari banyak pernyataan di mana Yesus menyatakan dirinya sebagai terang dunia. Ini menggambarkan Dia sebagai sumber pencerahan rohani bagi seluruh umat manusia. Kristus membawa pengetahuan tentang Allah, kebenaran, dan jalan hidup yang benar kepada orang-orang. Kedua, perbedaan antara kegelapan dan terang. Kontras antara kegelapan dan terang adalah tema penting dalam Alkitab. Kegelapan seringkali melambangkan dosa, kebingungan, dan kehidupan yang terpisah dari Allah. Terang, di sisi lain, melambangkan kebenaran, pemahaman, dan kehadiran Allah. Dalam konteks ini, Yesus menawarkan pembebasan dari kegelapan rohani melalui pengikutnya. Ketiga, hal mengikuti Yesus. Yesus mengajak semua orang untuk mengikutnya. Mengikut Kristus bukan hanya tentang menjadi pengikutnya secara harfiah,
tetapi juga tentang menerima pengajarannya, iman kepadanya, dan menjalani hidup sesuai dengan ajarannya. Dengan mengikuti Kristus, kita dapat mengalami pencerahan rohani dan hidup dalam kebenaran. Keempat, hal terang kehidupan. Yesus juga berbicara tentang memiliki terang kehidupan. Ini menunjukkan bahwa pengikutnya akan mengalami hidup yang memiliki makna dan tujuan yang sejati. Hidup yang dijalani dalam ketaatan kepada Kristus akan penuh dengan pemahaman tentang makna kehidupan, kasih Allah, dan harapan abadi. Kelima, konsekuensi dari mengikuti Yesus. Pernyataan ini menegaskan bahwa jika kita mengikuti Kristus, kita tidak akan berjalan dalam kegelapan rohani. Dalam Kristus, kita menemukan panduan, pemahaman, dan perlindungan dari bahaya kegelapan dosa dan kebingungan rohani. Dalam merenungkan pernyataan ini, kita diingatkan tentang pentingnya mengikuti Kristus sebagai sumber terang dan kebenaran dalam hidup kita. Kita juga diingatkan akan janji bahwa dengan menjalani hidup yang setia kepadanya, kita akan mengalami pencerahan rohani, makna kehidupan yang sejati, dan pembebasan dari kegelapan dosa. Karena itu, renungan ini panggilan untuk hidup sebagai pengikut Kristus yang setia dan berjalan dalam terangnya. Pengakuan atas janji keselamatan melalui Mesias. Salah tebak, salah duga, menduga-duga, atau menerka-nerka adalah salah satu sifat manusia. Siapa itu? Si A itu, pasti si A bukan si A, tapi si B. Ternyata kedua tebakan tersebut salah atau meleset. Dugaan kuat, pasti dia, sayang tidak tepat. Ketika tebakan dan dugaannya meleset, acap kali kita tidak mengakui kekurang-jelian atau kurang akuratnya kita dalam menebak dan memastikan tebakan kita. Itu juga salah satu sifat manusia, tidak mau mengakui kekurangannya, kesilapan, atau kesalahannya. Sebab mungkin bila seseorang mengakuinya, bisa saja ia mengalami sedikit penurunan harga diri dan wibawa. Tidak masalah sebenarnya kalau kita jujur mengakui ada kekeliruan atau kesalahan yang kita perbuat, karena hal itu menunjukkan bahwa kita berusaha jujur dan berusaha menjadi orang sportif, sehingga orang-orang lain akan membangun persahabatan dengan kita, dan mungkin akan mengajak kita berusaha atau berbisnis. Hanya ada sedikit orang bersikap seperti itu, kebanyakan masih tidak mau mengakui kekurangan, kekeliruan, dan kesalahannya. Cukup aneh kelihatannya jika kita tidak mau mengakuinya. Padahal sudah jelas-jelas ada kekeliruan atau kesalahan yang diperbuat, dan ada beberapa orang yang mengetahuinya. Pengakuan yang jujur sangat penting diperdengarkan atau disampaikan seseorang di hadapan orang lain atau orang banyak. Namun anehnya, lebih banyak muncul pengakuan yang tidak jujur. Sikap ini pasti menimbulkan masalah, bahkan masalah baru. Apalagi pengakuan-pengakuan yang tidak jujur keluar atau disampaikan pada saat momen-momen penting. Misalnya, dalam proses persidangan di ruang-ruang pengadilan. Gejala mengira-ngira atau menduga-duga siapa orang ini sebenarnya, pernah dicatat oleh penulis Injil Markus dalam pasal 8 ayat 27-30. Perikop itu diberi judul, pengakuan Petrus. Perikop ini tercatat juga dalam Injil Matius 16 ayat 13 sampai ayat 20 dan Injil Lukas 9 ayat 18 sampai ayat 21. Siapa menebak siapa? Injil Markus menurut para ahli merupakan Injil terpendek dan paling sederhana dari berita semua Injil, yang menurut tradisi dikumpulkan, disusun dan ditulis oleh Yohanes Markus dari Yerusalem, yang sebagai orang muda beberapa kali menyertai Paulus, Barnabas dan Petrus. Yohanes Markus disebut terhitung penduduk Yerusalem, meskipun ia tidak mengikuti semua peristiwa Yesus. Barangkali ia tidak pernah menjadi murid Yesus. Barnabas kemenakannya dan Paulus telah membawanya ke Antiokhia. Tradisi menekankan hubungannya yang akrab dengan Petrus, dengan hubungan bagaikan bapa anak.
Agaknya Markus memperoleh kisah-kisah Yesus dari Petrus, sebab Markus adalah penterjemah Petrus. Salah satu kisah yang dicatat oleh Markus adalah tentang adanya pengakuan Petrus terkait siapa Yesus ini sebenarnya. Berdasarkan penjelasan kitab, perikop khotbah ini disebut sebagai kemagahan hamba, pernyataan ketuhanannya sebagai hamba, pengakuan Petrus sebagai hamba, bahwa Allah adalah Mesias. Pengakuan yang keluar dari mulut Petrus tersebut dipandang sebagai pengakuan yang luar biasa atau besar, yang berasal dari orang yang tidak berpendidikan dan tidak terlalu religius. Namun bunyi pengakuannya benar-benar bernilai religius. Penjelasan teks-teks sebelum kita sampai pada pengakuan Petrus, kita lebih dahulu menelusurinya lebih awal dalam perikop ini, yakni apa alasannya yang membuat sehingga Yesus bertanya kepada murid-muridnya tentang siapakah dia. Apa yang dilakukan Yesus ini cukup tepat, sangat lucu dan aneh jadinya apabila seseorang yang sudah lama menjadi teman atau rekan, tapi kita tidak tahu siapa dia, identitas dan latar belakangnya. Harusnya soal-soal awal dan penting terkait identitas seseorang harus kita ketahui, agar di kemudian hari kita tidak salah jalan. Dalam konteks ini, Yesus sekaligus ingin mengingatkan para murid siapa Yesus, agar nantinya para murid tidak menyesal atau kecewa telah menjadi pengikut Yesus. Kelompok orang pertama yang ditanya Yesus adalah kelompok para murid. Setiap murid seyogianya sudah tahu betul siapa guru yang di hadapan mereka itu. Pencarian identitas yang lengkap dan akurat sudah harus selesai, barulah si murid mengikuti kemana sang guru pergi, apa yang disuruh atau diperintahkan guru, hal-hal apa yang dilarang atau diperbolehkan guru, dan lain sebagainya. Jika ini yang dilakukan murid-murid Yesus, maka dapat dipastikan jawaban para murid sama. Nyatanya tidak sama satu dengan yang lain. Ketidaksamaan jawaban dapat diartikan bahwa tujuan dan motivasi mereka mengikuti Yesus selama ini berbeda. Mari kita perhatikan jawaban para murid. Paling tidak ada 4 murid yang memberikan jawaban sesuai dengan apa yang dijawab. Mereka menjawab, Yohanes Pembaptis, Elia, seorang dari para nabi. Kalau dalam Injil Matius, jawabannya lebih ramai lagi. Selain yang sudah disebutkan, ada yang menjawab lain, yakni Yeremia. Mendengar jawaban yang berbeda ini, Yesus heran dan nampaknya tidak puas atas jawaban mereka. Guru mana yang puas dengan jawaban para murid, apalagi jawabannya salah? Semua pasti jengkel menghadapi murid-murid yang tidak kenal siapa gurunya, tidak paham petunjuk dan pengajaran gurunya. Biasanya seorang guru yang menemukan atau mendengar jawaban salah dari para murid, pasti memberikan ganjaran hukuman kepada murid yang bersangkutan. Tujuannya supaya ada kesadaran dan perbaikan ke depannya. Namun dalam kondisi ini, Yesus tidak memberikan ganjaran, walaupun tetap muncul rasa jengkel dalam diri Yesus. Apa yang mau dilihat dari kasus ini? Realitanya banyak terjadi di zaman sekarang ini. Ada banyak orang Kristen tidak mengenal siapa Yesus. Kita hanya tahu nama sebatas yang dapat dibaca dalam kitab-kitab Injil. Kita suka pula menonton film Yesus, yang diproduksi oleh produser-produser Amerika. Bahkan sampai menangis ketika nonton film Yesus. Lalu kita memandang bahwa Yesus termasuk aktor hebat layar lebar, yang berpeluang meraih piala Oscar. Tapi pemaknaan sebenarnya tentang Yesus masih minim. Kita belum masuk pada pemaknaan untuk hidup sesuai dengan ajaran dan perintahnya. Masih jauh dari apa yang diharapkan Yesus. Terbukti dengan respon langsung para murid. Para murid itu sudah langsung melihat Yesus mengadakan mukjizat-mukjizat penyembuhan dan terlibat langsung dalam serangkaian pelayanan Yesus. Ada orang Kristen berkilah begitu. Para murid yang sudah langsung ikut bersama-sama dengan Yesus, masih saja belum tahu siapa Yesus itu. Apalagi kita orang-orang Kristen hanya tahu Yesus itu dari Alkitab, wajar kita tidak tahu. Kita tidak boleh cari-cari alasan, atau mengikuti jawaban orang lain yang salah. Jawaban atau perbuatan yang salah jangan diikuti,
Di sini ternyata Yesus tidak menginginkan atau tidak meminta jawaban secara berkelompok, melainkan jawaban pribadi dan jawaban tersebut benar. Itulah yang menyebabkan sehingga Yesus bertanya untuk kedua kalinya. Lah bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Pertanyaan yang sama diajukan kembali bertujuan untuk meminta ketegasan dan ketepatan jawaban, tidak boleh ragu-ragu atau pelin-pelan. Dalam menjawab pertanyaan ini sekali lagi, para murid tidak boleh asal jawab, atau menjawab sembarangan saja benar atau salah urusan belakangan. Cara tersebut tidak tepat, dibutuhkan perenungan, penghayatan dan pemaknaan yang tepat dan mendalam untuk menjawabnya. Sebab percuma kita mengaku dan menyebut sebagai murid dan pengikut Yesus jika kita sendiri tidak mengetahui siapa Yesus itu. Jika jawaban kita masih belum tepat, berarti selama ini kita hanya ikut-ikutan saja menjadi orang Kristen, atau mengikuti kemana orang saja, tanpa mengetahui untuk apa sebenarnya kita mengikut Yesus. Petrus sangat berhati-hati memberikan jawaban. Sebelumnya dia hanya diam saja, tidak menjawab, memperhatikan teman-temannya yang lain, yang lebih dulu menjawab. Ternyata jawaban mereka semua salah. Setelah merenungkan secara mendalam keikutsertaan Petrus bersama-sama dengan Yesus, maka Petrus dengan berani menjawab bahwa, "Engkau adalah Mesias." Apakah arti Mesias? Dalam beberapa kamus, Mesias searti dengan Kristus. Kristus adalah terjemahan Yunani dari kata Ibrani Mashiach atau Mesias. Artinya, yang diurapi oleh Tuhan. Hanya di ayat-ayat ini disebutkan. Apakah jawaban Petrus ini tepat? Nampaknya jawaban Petrus ini sudah tepat. Buktinya Yesus tidak bertanya untuk ketiga kalinya. Dan apakah dengan tepat menjawabnya, Petrus sudah 100% setia dan loyal kepada Yesus, sehingga dia disebut loyalis. Tidak gentar dan mundur sedikit pun jika terjadi sesuatu pada Yesus. Belum tentu demikian. Buktinya di akhir kisah hidup Yesus, malah Petrus menyangkal Yesus sampai 3 kali. Walaupun di ujung kisah, Petrus menodai pengakuannya. Paling tidak pada perikop ini, Petrus mendapat pujian dari Yesus. Pertanyaan tersebut tidak ditanya lagi. Tetapi, kalimat akhir perikop ini justru membuat kita bertanya-tanya, mengapa Yesus membuat larangan? Apa salahnya disebarluaskan atau dipublikasikan saja kepada semua orang bahwa Yesus adalah Mesias? Alasannya terkait dengan masalah politik. Kristus, gelar yang berarti, yang diurapi, dalam bahasa Ibrani disebut Mesias, atau yang dijanjikan oleh Allah, pada dasarnya diidentikan dengan raja. Raja pilihan yang pengangkatannya diurapi dengan minyak oleh Yahweh melalui nabi pengurapan Saul dan Daud menjadi raja. Mesias dalam pengertian inilah yang sudah lama dan sangat dinantikan oleh segenap orang Yahudi di masa itu. Sebab secara politik bangsa Yahudi sedang dijajah atau ditindas oleh kerajaan Romawi. Yesus sangat menyadari situasi politik waktu itu. Jadi untuk mencegah terjadinya kehebohan dan kekacauan masyarakat Yahudi terkait istilah Mesias ini, maka Yesus melarang mereka untuk memviralkannya, sebab jika sudah viral seantero masyarakat Yahudi, maka Yesus pasti didaulat menjadi raja, penerus Raja Daud, yakni raja dalam arti politik. Jika konsep ini yang terjadi, maka kedatangan Yesus ke dunia untuk melepaskan manusia dari belenggu dosa, otomatis gagal. Jadi dalam hal ini, Yesus sangat tidak menginginkan kondisi itu terjadi. Jadi itulah alasan sehingga Yesus melarang mereka ngomong kepada orang-orang Yahudi lain tentang Mesias. Apalagi orang-orang Yahudi yang tidak paham tentang pengertian Mesias sebenarnya. Dan konon katanya, bangsa Yahudi atau bangsa Israel modern sampai saat ini masih menunggu kedatangan Mesias. Sementara dalam sejarah Kristen, Mesias itu sudah datang dan sudah menggenapi nubuat para nabi Perjanjian Lama. Penutup, mengikut Yesus adalah keputusanku. Satu bait dalam nyanyian rohani gereja.
Ditemukan di situ visi dan komitmen seseorang yang kuat ketika dia memutuskan untuk mengikut Yesus. Nampaknya tidak ada unsur ikut-ikutan dalam lagu tersebut. Namun seringkali mengikut Yesus hanya terjadi dalam lagu saja, belum sampai pada realitas sesungguhnya. Konsep inilah yang sangat perlu diubah dan diperbaharui kembali agar konsep mengikut Yesus benar-benar sampai dan masuk pada tataran realitasnya. Sebaiknya kita bercermin pada kekeliruan dan ketidaktepatan beberapa murid Yesus menjawab pertanyaan sederhana terkait siapa itu Yesus. Seharusnya mereka merenungkan, memaknai dan menghayati lebih dulu dengan iman bahwa sejauh mana mereka, dan sekarang kita orang-orang Kristen masa kini mengenal Yesus, kita sebaiknya tidak mengulangi kesalahan dan kekeliruan yang sama, seperti yang diperbuat para murid. Namun dengan yakin memberikan jawaban yang tepat, menjawab dengan tepat, seperti yang dilakukan Petrus, memang bagus. Jangan puas sampai di situ. Kesalahan Petrus adalah dia sudah puas dan senang ketika jawabannya dianggap tepat oleh Yesus. Lalu Petrus berhenti atau main-main dalam merenungkan dan memaknai setiap kali Yesus mengajar dan menyampaikan firman. Mungkin ini yang menyebabkan Petrus menyangkal Yesus sampai 3 kali. Oleh karena itu, marilah lebih banyak menghayati, merenungkan dan memaknai setiap firman Tuhan yang kita baca dan dengar daripada asyik terus memperdebatkannya. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Ya Allah, sebagai manusia yang lemah, aku sering dilanda ketakutan. Tolonglah aku untuk melihat dan merasakan kasih serta kepedulian-Mu di tengah pencobaan dan kesulitan yang kuhadapi. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.